Assalamualaikum teman-teman sekalian. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia mendengarkan cerita. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki serta urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kisah yang mungkin jarang kita dengar. Kisah tentang seorang nabi yang dilempar ke kandang singa. Menurut riwayat, Nabi Daniel hidup di masa pemerintahan Raja Darius di Babilonia. Karena kecemburuan dan fitnah dari para pejabat kerajaan, Nabi Daniel dijatuhi hukuman yang sangat mengerikan. Ia harus menghadapi singa-singa lapar di dalam sebuah gua. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana Nabi Daniel bisa selamat dari singa-singa yang ganas tersebut? Seperti apa kisahnya? Yuk, mari kita simak kisah lengkapnya. Nabi Daniel adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang hidup di masa pemerintahan Raja Darius di Babilonia. Daniel adalah seorang tawanan dari Yerusalem yang dibawa ke Babilonia setelah kota tersebut dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Meskipun statusnya sebagai tawanan, Nabi Daniel dianugerahi hikmah dan kemampuan luar biasa, termasuk kemampuan menafsirkan mimpi, yang membuatnya mendapat tempat terhormat di istana Raja Babilonia. Nabi Daniel, atau juga disebut Daniel, adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Nama Daniel berasal dari bahasa Ibrani dan memiliki arti, Allah adalah hakimku. Nabi Daniel memiliki kitab yang bernama Kitab Daniel, yaitu salah satu kitab perjanjian lama. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud AS. Beliau hidup sekitar tahun 620 hingga 538 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Injil. Namun, dalam agama Islam, sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias ini tidak dimasukkan ke daftar 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jumlah nabi yang diutus Allah mencapai 124.000 orang, sementara jumlah rasul sebanyak 313 orang. Nabi Daniel memang tidak dikisahkan dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan Iskandariah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164, "Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." Dalam kitab Yahudi dan Nasrani, diceritakan bahwa fitnah yang menimpa Nabi Daniel terjadi di masa kekuasaan Raja Darius. Karena mendapat tekanan dari pejabatnya, Darius terpaksa memasukkan Daniel ke dalam kandang singa. Kisah Nabi Daniel terdapat dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram, yaitu dalam kitab Tanaf dan Perjanjian Lama. Menurut tradisi Islam, Nabi Daniel adalah seorang yang ahli dalam melihat masa depan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menafsirkan mimpi. Keahlian inilah yang membuat Raja Nebukadnezar memboyong Nabi Daniel ke Babilonia dan memberinya kedudukan terhormat. Namun, hal ini membuat para pejabat kerajaan iri dan berusaha memfitnah serta membunuh Nabi Daniel. Musuh-musuh Nabi Daniel terutama adalah para pejabat dan penasehat kerajaan Babilonia yang merasa iri hati dan cemburu terhadap kedudukan serta keahlian Nabi Daniel. Mereka memfitnah dan membuat berbagai rencana untuk menyingkirkan beliau, termasuk meyakinkan Raja Darius untuk melemparkan Nabi Daniel ke kandang singa. Banyak pejabat kerajaan yang merasa terancam oleh kedudukan dan keahlian Nabi Daniel. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan dan memfitnahnya agar beliau kehilangan kepercayaan dari raja. Orang-orang yang juga mendambakan posisi penting di kerajaan dan merasa tersaingi oleh pengaruh Nabi Daniel di hadapan raja. Sebagian bangsawan yang mungkin merasa iri dan tidak senang melihat seorang tawanan dari Bani Israel mendapatkan kedudukan terhormat di kerajaan.
Para pejabat kerajaan yang merasa iri dengan kedudukan Daniel merancang rencana untuk menjatuhkannya. Mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan dekrit yang melarang siapapun berdoa kepada selain raja selama 30 hari. Mereka tahu bahwa Daniel, yang taat beribadah kepada Allah, tidak akan mematuhi dekrit ini. Benar saja, Daniel tetap berdoa kepada Allah seperti biasa. Para pejabat tersebut segera melaporkannya kepada Raja Darius. Meskipun Raja sangat menyukai Daniel dan merasa sedih dengan situasi ini, ia tidak bisa menarik kembali dekritnya karena hukum kerajaan tidak bisa diubah. Akhirnya, Raja memerintahkan agar Daniel dilemparkan ke dalam kandang singa sebagai hukuman. Fitnah dan konspirasi dari musuh-musuh ini akhirnya membuat Raja Darius terpaksa menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada Nabi Daniel, yakni memasukkannya ke dalam kandang singa yang lapar. Raja Nebukadnezar kemudian memerintahkan pengawal untuk membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. Namun, ajaibnya, singa-singa yang lapar itu tidak menerkam Nabi Daniel. Sebaliknya, mereka menjilati sang nabi, menunjukkan kepatuhan yang luar biasa. Hal ini tentu saja membuat raja dan para pejabat kebingungan. Setelah beberapa hari dikurung di kandang singa, Nabi Daniel tetap selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam, bernama Nabi Aramia atau Yeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Nabi Daniel. Dengan izin Allah, Nabi Aramia berhasil membawa makanan tersebut ke Nabi Daniel yang berada di Babilonia. Meskipun jaraknya sangat jauh, Allah mengirim malaikat untuk membawa Nabi Yeremia beserta makanannya ke kandang singa tempat Nabi Daniel berada. Makanan tersebut kemudian diberikan kepada Nabi Daniel, yang telah beberapa hari berada di sana tanpa makanan. Setelah Nabi Daniel dimasukkan ke kandang singa atas perintah Raja Darius akibat fitnah dari para pejabat kerajaan, terjadilah keajaiban yang meneguhkan keimanan dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singa tersebut tidak menyerangnya. Sebaliknya, mereka menjadi jinak dan tidak berbuat apa-apa kepadanya. Keajaiban ini menunjukkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabinya. Setelah melihat bahwa Nabi Daniel tetap hidup dan tidak terluka oleh singa-singa tersebut, Raja Darius menjadi sangat takjub. Dia menyadari bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Daniel adalah Tuhan yang benar dan Maha Kuasa. Karena itu, Raja Darius sangat terkesan dan memerintahkan agar Daniel dikeluarkan dari kandang singa. Dia kemudian mengeluarkan dekrit yang mengakui kekuasaan Allah dan melarang siapapun di kerajaannya menghina Tuhan yang disembah oleh Daniel. Raja Darius juga menghukum para pejabat yang telah memfitnah Daniel dengan melemparkan mereka ke kandang singa, di mana mereka segera diterkam oleh singa-singa tersebut. Setelah peristiwa ajaib ini, Nabi Daniel mendapatkan kembali kehormatan dan posisi terhormat di kerajaan. Raja Darius bahkan lebih mempercayai dan menghormati Daniel, mengakui kebesaran Allah dan kekuasaannya. Daniel terus menjalankan perannya sebagai penasehat utama di kerajaan Babilonia dan dikenal karena kebijaksanaannya serta kemampuan menafsirkan mimpi. Pengaruh Nabi Daniel di kerajaan Babilonia semakin kuat. Kemampuannya menafsirkan mimpi dan memberikan nasihat yang bijaksana membuatnya dihormati oleh banyak orang. Raja dan rakyat pun semakin menghargai dan menghormati keyakinan serta ajaran yang dibawa oleh Nabi Daniel. Setelah penaklukan Iskandariah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari di daerah Tustar, Iran modern. Jasad tersebut ditemukan dalam keadaan utuh dan tidak membusuk, meskipun sudah ratusan tahun. Umar bin Khattab kemudian memerintahkan agar jasad tersebut dikuburkan kembali di tempat yang tidak diketahui oleh masyarakat untuk menghindari pengkultusan. Untuk mencegah penyembahan terhadap makam Nabi Daniel, Umar bin Khattab memerintahkan penggalian beberapa kubur palsu pada siang hari. Lalu menguburkan jasad Nabi Daniel di salah satu kubur pada malam hari secara rahasia.
Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian tauhid dan menghindari kesirikan. Kisah Nabi Daniel tetap diingat sebagai contoh keimanan yang kuat dan perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya yang setia. Meskipun tidak termasuk dalam daftar 25 nabi yang wajib diketahui dalam Islam, Nabi Daniel diakui sebagai nabi yang mulia dan kisahnya diabadikan dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan sebagian riwayat Islam. Kisah Nabi Daniel adalah contoh yang menggugah tentang keteguhan iman, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang dialami Nabi Daniel mengajarkan bahwa dalam kondisi apapun, Allah selalu bersama hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal kepadanya. Kisah ini menunjukkan betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melindungi hambanya yang setia. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Daniel ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.